besok ya, sesuai dengan jadwal yang disepakati ya. Bahwasanya budaya akan melakukan observasi. Boleh izin Ibu Daya, novel yang akan diobservasikan apa? Pancasila Pak. Budaya aja kelas 5 Alhamdulillah. Saya tujuan kita sampai nanti berdasarkan observasi. Dari itu ada beberapa hal nanti yang perlu dari budaya ini. Jadi budayanya untuk menanyakan pertama nih, ketika pada saat budaya diobservasi atau Bapak mengamati pelajaran ya, boleh budaya menyampaikan apa tujuan pembelajaran yang nanti akan budaya sampaikan. Tujuan pembelajarannya yang pertama Pak, ketika saya sudah selesai pembelajaran nanti, saya berharap murid dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang kedua, murid mampu menyebutkan penerapan sila dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di sini ada dua tujuan ya Bu. Iya. Saya ya bisa ulang kembali ya, tujuan yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau ada yang kurang tepat, tujuannya yang menjelaskan penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari sesuai dengan perkembangan konteks dari murid ya. Yang pertama. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan itu budaya. Baik. Itu dari tujuan. Sekarang tujuan budaya sudah buat ini yang akan disampaikan di dalam pertemuan. Sekarang dari tujuan yang sudah budaya utarakan tadi, dari itu apa area pengembangan yang akan budaya capai dalam sebuah proses budaya? Area yang saya kembangkan yang pertama Pak, menggunakan model pembelajaran, yaitu model PBM, pembelajaran berbasis masalah. Kemudian nanti ada strategi juga, yaitu ada tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi Pak. Untuk metodenya nanti insya Allah saya akan menggunakan game edukasi untuk memperkuat materi, yaitu dengan whiteboard Pak. Dari sisi apanya pengembangan dan materinya yang akan budaya coba kembangkan LKPD, menggunakan LKPD. Ini kalau spesifik materinya dari kan tadi budaya kan sudah menyampaikan tujuan ini penerapan sila Pancasila. Dari pengembangan hari ini yang akan dicapainya apa? Yang dicapai dari materi. Yang dicapai dari materi anak tuh bisa menerapkan dalam kehidupannya Pak, penerapan sila-sila Pancasila itu Pak. Pokoknya kan Pak ketika di diskusi, di situ kan ada kolaborasi. Nah di situ anak-anak bisa menerapkan gotong royongnya, kolaborasinya, dan juga ketika mengerjakan LKPD anak-anak bisa berkreativitas dalam menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Itu yang akan disampaikan. Sekarang dari pengembangan tadi yang budaya sudah sampaikan tadi, penerapan dalam kehidupan sehari-hari sebagai kolaborasi itu apa strategi budaya supaya materi itu tersampaikan oleh anak? Strateginya kan yang pertama itu Pak menggunakan model PBL. Anak-anak ini akan dikasih permasalahan, di mana nanti permasalahan ini mereka berdiskusi bagaimana cara mengatasinya. Tentunya di situ anak-anak ada berpikir kritis ya Pak dalam penyelesaian masalahnya. Kemudian yang untuk kreativitasnya, anak-anak itu nanti akan ada menyusun gambar berdasarkan penerapan sila. Nah, di situ terlihat penerapan kreativitas anak tersebut. Jadi menurut saya kalau dari model dan strategi sudah bisa mengajak anak untuk melakukan dimensi kelulusan berdalam kritis, kreativitas, dan kolaboratif. Oke, nah ini dengan strategi yang ini sangat luar biasa nih budaya dalam
rancangan pembelajaran yang kita lakukan ini seru nanti dilihat di lapangan nih. Yang tadi budaya akan mencoba membuat semacam model ya, model pembelajaran ya, model pembelajaran, dan juga nanti itu model pembelajaran PBL loh. Setelah itu di dalam PBL itu anak-anak dibuat supaya menunjukkan bernalar kritisnya ya, kreativitasnya anak. Budaya akan mencoba bagi anak-anak itu untuk menyusun gambar ya. Dan juga ada nanti game edukasi ya, game edukasi yang berhubungan dengan materi yang akan dilakukan. Oke, baik budaya. Dari sekian yang sudah disampaikan ini nggak sabaran nih memang udah tuh bertaruh di lapangan nih ya dalam melakukan proses pembelajaran apakah ini nanti sesuai dengan apa yang kami bisa. Oke, terima kasih banyak atas waktunya budaya untuk observasinya. Mudah-mudahan kegiatan kita besoknya diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu semuanya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya, Farel. Terima kasih ya, Farel. Anak-anak ibu, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Kenapa Hazik? Ya, kita doakan ya dengan kita Hazik agar lekas sembuh. Nah, anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Sebelumnya, anak-anak ibu tolong disiapkan alat tulis, bukunya dikeluarkan. Sudah? Bukan rasa nasionalisme kita, anak-anak ibu. Coba semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah tertulisku, Tibatan-ku, Tibatan negeriku, bangsaku, rakyatku semua, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih anak-anak ibu, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau menanyakan anak ibu, ada yang masih ingat apa pembelajaran kita pendidikan Pancasila kemarin? Fungsi Pancasila. Boleh tunjuk tangan, Nak? Siapa? Yo, dia, silakan. Fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila. Apa saja fungsi dari Pancasila? Yang pertama apa sih ya? Apa Nak? Fungsi Pancasila apa sebagai? Lupa? Nah, gak apa-apa. Ada yang sama temannya? Siapa yang ingat? Boleh. Siapa?
fungsinya sebagai dasar negara. Ada lagi yang ingat pelajaran kita yang kemarin? Boleh, satu orang lagi, Luna, silakan. Iya, mantap. Sebagai pandangan hidup bangsa, ya. Anak-anak ibu, Pancasila ini adalah hal yang sangat penting bagi kita, ya. Nah, hari ini ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan Pancasila. Ibu berharap setelah kita belajar nanti anak-anak ibu mampu mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak ibu mampu menerapkan dua tujuan ini. Anak-anak ibu harus bisa memenuhinya. Nanti ibu akan kasih berbagai macam masalah yaitu di penerapan sila, baik itu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, ya. Oke, siap anak-anak ibu semuanya? Siap untuk penerapan sila Pancasila. Yang kedua, anak-anak ibu
Lihat dari video tadi. Boleh, siapa? Tentang kejujuran tingkat mana? Kejujuran itu adalah penerapan sila keberapa? Sila pertama ya. Kita harus dalam kehidupan sehari-hari kita harus bersikap jujur ya. Seperti video tadi. Apa kisahnya? Ada yang mau menyampaikan apa yang dilihat tadi dalam video? Ya? Video kejujuran tadi tentang apa nak? Sedang apa tadi? Siapa namanya tadi? Dalam video itu ada? Siapa Didi? Yang kuat suaranya? Iya, kentus dan lisih. Nah, di kejujuran itu siapa yang tidak jujur di situ? Kentus, ya. Apa yang dia lakukan? Mencuri kue temannya, ya. Tidak jujur. Seharusnya bagaimana, nak? Iya, kita minta dulu kepada teman. Minta izin dulu, ya. Kalau mau makanan temannya, minta izin dulu, ya. Yang kedua, tentang apa lagi videonya tadi? Sila yang kedua. Iya, si kentus tidak dapat kue dari teman-temannya, ya kan? Nah, jadi lalu apa yang dilakukan teman-temannya? Iya, berbagi secara adil, ya kan? Berbagi dengan teman secara adil, ya. Nah, begitu juga anak-anak ibu di sekolah ini, kalau ada punya makanannya, ya, ada temannya yang nggak mau makanan boleh berbagi. Bu, tapi nggak cukup bu semuanya dibagi dengan adil, biar semuanya merasakan makanan. Nah, ya kalau udah berbagi, pasti kita akan senang semua. Wah, ya yang ketiga, apa lagi? Sila ketiga, gotong royong. Nah, tentang apa tadi gotong royong, Davin? Videonya, contohnya. Iya, ada sampah yang berserakan. Terus? Iya, diajak temannya untuk membersihkan, tapi awalnya tidak mau, ya kan? Nah, terus apa yang disampaikan temannya? Nanti kalau nggak kita bersihkan akan banjir. Lalu apa langkah yang harus kita lakukan?
kalau satu bulan lagi. Mulai itu dia mengaku dan temannya membingungkan tapi dia mengaku. Iya, ya. Jadi yang baik itu yang mana? Yang rajin menabung. Karena dia rajin menabung, maka dia bisa membeli komik baru. Tepuk tangan dulu untuk teman kita ya. Sudah paham ya cara menerapkan sila dalam Pancasila? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau begitu di sini Ibu ada lembar kerja siswa. Nanti masing-masing kelompok silakan anak-anak Ibu mengerjakannya ya. Coba dilihat dulu ya. Ingat ya, dalam pengerjaan ini harus bekerja sama sesuai dengan sila kita tadi, bergotong royong. Ya, agar apa? Agar tugasnya nanti cepat selesai. Tidak ada yang diam, semuanya bergotong royong. Nah, coba perhatikan. Untuk cara mengerjakannya, anak-anak Ibu, yang pertama, guntinglah gambar contoh penerapan sila Pancasila yang ada di halaman 2 sampai yang terakhir ini, ya. Ini digunting. Lalu setelah digunting, diapain itu? Tempelkan gambar kegiatan tersebut sesuai penerapannya. Kemarin sudah Ibu suruh bawa kertas karton kan? Nah, boleh? Ibu kasih contoh satu kan? Karton ini, perhatikan semuanya, biar nanti nggak bingung cara mengerjakannya. Anak-anak Ibu bagi menjadi 3 bagian, ya. Yang pertama judulnya adalah di sini penerapan sila Pancasila, ya. Nanti Ibu kasih contoh yang akan tulis. Yang pertama di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, ya, dibagi 3. Lalu anak-anak Ibu mengelompokkan penerapan sila berdasarkan lingkungan yang ada di atas judulnya. Ya, termasuk penerapan sila keberapa? Tulis. Perhatikan gambarnya lalu amati. Ini termasuk sila gotong royong misalnya. Sila keberapa? Melakukan gotong royong. Sila keberapa? Di rumah, di sekolah. Lihat gambarnya ya, Nak. Diamati gambarnya lalu dibuat keterangannya dan dikelompokkan berdasarkan lingkungannya. Ya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Sudah tahu cara mengerjakannya? Tahu? Oke. Kalau sudah bisa, boleh silakan. Dibagi-bagi ya, Nak. Ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang menulis. Ini boleh dicoba. Ya, boleh. Ya. Nah, yang bertugas untuk menulis boleh diperhatikan ke depan. Ini tulisannya ya. Di daftarnya aja. Hati-hati menggunakan gunting ya, Nak. Sama tangannya. Kalau satu ini gimana, Bu? Kalau langsung 3 sama lagi 3. Nah, bantu saudara. Ini tolong dirapikan ya, nanti bisa bantu teman yang lain. Loh, boleh bantu beresin di rumah. Jangan bisa mudah nempelnya. Yang lainnya yang nggak ada kerjanya. Nah, di rumah, tempel di rumah. Penerapan sila di rumah ya. Jadi kok nempel-nempel. Nah, yang mana lagi?
lagi? Yang di rumah apa? Ya, yang lain perhatikan. Silakan. Penerapan? Silakan. Mama apa yang pertama? Silakan. Ya, yang kedua. Di rumah ya, bermusyawarah di rumah. Itu silakan berapa? Oke, sekarang yang di sekolah lagi. Yang di sekolah beri contoh sama teman-temannya. Nama apa itu Nana? Bagi makanan. Ayo, Husna. Apa yang disampaikan temannya tadi? Penerapan sila yang di sekolah, yang bagi makanan sila berapa Husna? Iya, yang masyarakat lagi. Perhatikan kelompok lain. Yang mana? Yang masyarakat. Ini gambarnya yang mana? Apa itu? Membantu teman yang tidak ada sepeda. Itu sila penerapan sila berapa nak? Sila kedua. Ya sila. Alisa. Tadi yang disampaikan anak ada masyarakat membantu teman yang jatuh dari sepeda itu sila berapa tadi yang disampaikan temannya nak? Sila berapa? Oke, sila kedua. Oke, pintar ya. Terima kasih. Coba, ini di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk penerapan materi. Nanti ibu panggil ya. Siapa yang mau kedua? Ayo kita semuanya. Nah, siapa yang mau tampil ke depan? Menjawab pertanyaan nomor 1. Ayo, lihat nama ini. Start bawahnya. 1. Kita lihat ya, betul nggak temannya? Salah. Ayo, siapa lagi? Nggak apa-apa, yang penting temannya sudah percaya diri tampil ke depan. Siapa? Ayo, mana? Tunjukkan mana? Oke, yang merah, biru atau oranye? Yang biru? Yang merah. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat. Yang mana? Merah. Oke, dari yang beberapa soal tadi, anak-anak itu sudah mampu menjawab. Tadi ada temannya yang masih kurang tepat, tidak apa-apa. Itu namanya proses pembelajaran. Mudah-mudahan anak-anak itu nanti di asesmen otomatisnya mendapat nilai yang bagus semua. Oke, duduk rapi. Anak-anak ibu, mari kita sama-sama simpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Nah, Alisa, coba Alisa, apa yang Alisa ketahui pelajaran baru yang hari ini? Yang pertama apa Alisa? Penerapan Pancasila. Ya, ada berapa yang ada di terpelajari hari ini? Ada 5, ya. Apa saja sila apa saja? Ya, sila pertama tentang ya kejujurannya, kita harus bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak ibu sudah belajar, tentunya di kehidupan anak-anak ibu harus menerapkannya. Ya, tidak boleh berbohong, harus jujur. Yang kedua, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Kelompok sana belum ada suaranya. Iya, siap, boleh. Iya, harus bergotong royong. Contohnya di sekolah apa sih ya? Piket kelas. Nah, anak-anak ibu, piket kelas ini harus bergotong royong. Yang ketiga, kelompok ini boleh. Apa contohnya?
pertama sampai terakhir sudah dijelaskan dan anak-anak itu sudah yang tampil. Nah, bagaimana perasaannya hari ini nak pembelajarannya? Ya, betul senang. Karena bisa belajar berkelompok, bisa bergaul dengan teman-teman, ya kan? Tepuk tangan untuk dia. Ada lagi nak? Ada yang merasa sedih nggak hari ini belajarnya? Tidak ada ya? Oke, alhamdulillah anak-anak semuanya sudah bisa, sudah mampu memahaminya. Dan buat tujuan ini anak-anak ibu sudah tahu tujuannya tadi menerapkan sila Pancasila. Sudah sepakat semuanya kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa? Bisa? Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Oke, yang kedua anak-anak ibu tadi sudah mampu menyebutkannya apa saja contoh-contoh dari penerapan sila tersebut. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada yang salah dari Ibu, yang benarnya datang dari Allah. Lagi taufiq wal hidayah.